Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Musawir dengan NIM 03231003 dari program studi Teknik Mesin Angkatan 2023 kelas B Termodinamika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan singkat tentang apa aja materi yang telah dipelajari selama perkuliahan berlangsung pada mata kuliah termodinamika. Yang pertama, apa sih termodinamika itu? Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang energi, khususnya hubungan antara energi panas dan kerja. Sederhananya, termodinamika mempelajari bagaimana energi panas dapat diubah menjadi bentuk energi lain dan bagaimana energi berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya. Berikut ada beberapa istilah pada termodinamika. Yang pertama ada surroundings, yang kedua boundary atau batas, yang ketiga ada sistem, lalu closed system, lalu control volume, property, state, proses, thermodynamic cycle atau siklus termodinamika. Lalu ada extensive property, sifat yang bergantung pada ukuran atau jumlah massa sistem. Lalu ada intensif, bergantung pada ukuran atau jumlah massa sistem yang tidak bergantung. Lalu ada phase, lalu ada pure substance, equilibrium, specific volume, pressure, temperature, dan yang lain-lain. Selanjutnya kita memasuki materi yang pertama pada mata kuliah ini, yaitu zat murni, yang dimana bisa dilihat pengertian dari zat murni. Selanjutnya kita memasuki bagaimana sih menentukan kondisi zat pada P dan T berlaku. Di sini saya akan menjelaskan contoh pengerjaan dari untuk mencari fraksi. Di kondisi ini merupakan kondisi campuran, karena V-nya lebih besar dari VF dan V-nya lebih kecil dari VG. Baik, telah didapatkan nilai-nilai spesifik dari VUHS dari tabel termodinamika. Selanjutnya kita mencari fraksi dengan rumus VF plus X dikali VG minus VF. Untuk mencari X, kita menggunakan rumus VF dibagi VG kurang VF mencari fraksi. Jadi kita masukin nilainya, nilai X sama dengan 0,83 atau 83%. Selanjutnya kita mencari nilai-nilai pada UHS nya menggunakan rumus ini. Dan ini hasil air untuk mendapatkan spesifik VUHS nya. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu gas ideal, yang memiliki arti model gas yang sangat sederhana, di mana partikel gas dianggap tidak memiliki volume dan tidak berinteraksi satu sama lain. Hukum gas ideal yaitu PV sama dengan nRT, yang dimana P sama dengan tekanan, V sama dengan volume, N sama dengan jumlah mol, R konstansa gas universal, dan T suhu. Contoh pada gas ideal yaitu gas pada tekanan dan suhu rendah. Lalu ada hukum termodinamika 1,
yang memiliki bunyi, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, hanya dapat dirubah bentuknya. Memiliki persamaan delta U sama dengan Q min W, yang dimana delta U perubahan energi dalam Q kalor dan W usaha atau kerja. Lalu ada analisis komponen termodinamika, yang dimana kita mempelajari sifat-sifat termodinamika suatu zat yang memiliki komponen utama itu tekanan, volume, suhu, entalpi, dan entropi. Dan kita mempelajari seperti diagram PV, diagram TS, diagram AS, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke kontrol volume isentropik dan kontrol massa isentropik. Kontrol massa isentropik yaitu sistem termodinamika di mana tidak ada perpindahan kalor atau Q sama dengan 0 dan prosesnya reversible atau entropinya konstan. Dan penerapannya itu bisa di turbin, nozzle, dan lain-lain. Lalu masuk ke kontrol volume isentropik, yaitu sistem termodinamika terbuka di mana tidak ada perpindahan kalor dan prosesnya reversible. Penerapannya bisa di pompa, turbin, kompresor, dan lain-lain. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan apa aja sih proses-proses termodinamika itu. Ya, proses termodinamika adalah perubahan keadaan suatu sistem yang melibatkan perubahan energi dalam kerja dan kalor. Yang pertama ada proses isobarik, yang dimana proses ini tekanan sistem dijaga tetap konstan. Karakteristiknya volume dapat berubah, suhu dapat berubah, kerja yang dilakukan sistem bergantung pada perubahan volume. Lalu ada proses isobarik, di mana proses ini memiliki volume sistem dijaga tetap konstan. Memiliki karakteristik tekanan dapat berubah, suhu dapat berubah, kerja yang dilakukan sistem adalah 0 karena tidak ada perubahan volume. Lalu ada proses isotermal, di mana proses ini suhu sistem dijaga tetap konstan. Lalu ada proses isentropik, di mana proses termodinamika yang reversible dan adiabatik. Artinya dalam proses ini tidak ada perpindahan kalor atau Q sama dengan 0 dan prosesnya berlangsung secara reversible atau entropi tetap, delta S sama dengan 0. Ada juga hubungan proses isentropik dengan proses yang lain, yaitu pada proses isotermal tidak selalu isentropik. Agar proses isotermal menjadi isentropik, maka proses tersebut harus berlangsung secara reversible. Jika proses isotermal terjadi secara irreversible, maka entropi sistem akan meningkat dan proses tersebut bukan lagi isentropik. Lalu pada hubungan isobarik, sama halnya dengan proses isotermal, proses isobarik juga tidak selalu isentropik. Agar proses isobarik menjadi isentropik, maka proses tersebut harus berlangsung secara reversible dan adiabatik. Lalu ada hubungan dengan proses isokorik. Proses isokorik reversible selalu merupakan proses isentropik karena volume konstan, tidak ada kerja yang dilakukan atau W sama dengan 0, dan jika prosesnya reversible maka tidak ada perpindahan kalor, Q sama dengan 0, akibatnya perubahan entropi adalah 0. Baik, sekian video rangkuman singkat untuk materi perkuliahan termodinamika dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.